Pengertian manajemen sistem informasi kesehatan. Harold Kons, seorang pakar manajemen, menyatakan bahwa manajemen itu dapat didekati dari berbagai sudut, yaitu yang pertama dari sudut proses, yang kedua dari sudut empiris, yang ketiga dari sudut perilaku manusia, yang keempat dari sudut sosial, yang kelima dari sudut teori keputusan, dan yang keenam dari sudut matematik. Dari sudut proses dikatakan bahwa manajemen adalah proses mengupayakan agar segala sesuatu dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Dari sudut empiris dikatakan bahwa manajemen adalah kajian terhadap pengalaman-pengalaman dalam pemecahan masalah untuk diterapkan dalam situasi atau yang lain. Dari sudut perilaku manusia, dikatakan bahwa karena manajemen bersangkut paut dengan manusia, maka inti dari manajemen adalah hubungan pribadi antar manusia. Dari sudut sistem sosial, dikatakan bahwa manajemen harus memperhatikan saling kait antar berbagai budaya yang dibawa oleh anggota-anggota organisasi. Dari sudut teori keputusan dikatakan bahwa gerak dari manajemen ditentukan oleh kesepakatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sedangkan dari sudut matematik dikatakan bahwa pengambilan keputusan dapat didukung dengan model-model matematik seperti riset operasi dan lain-lain. Yang pertama, kebutuhan tenaga. Di banyak daerah, kalau tidak boleh dikatakan semua daerah, proses pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat mengganggu. Perawat atau bidan harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengisi laporan. Padahal, waktu itu sebenarnya sangat berharga bagi pelayanan pasien atau klien. Oleh karena itu, dalam penataan kembali sistem informasi kesehatan, haruslah diingat bahwa tugas utama pemberi pelayanan kesehatan adalah melayani pasien atau klien. Tugas mencatat data haruslah dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak sampai mengganggu tugas utama tersebut. Sedangkan untuk tugas membuat laporan, sebaiknya dipertimbangkan adanya tenaga khusus, misalnya statistis, yang sekaligus mengelola sistem informasi kesehatan. Kedua, kebutuhan pelatihan tenaga. Efektivitas sistem informasi kesehatan dalam menyediakan dukungan informasi. Oleh karena itu, kepada mereka harus diberikan pelatihan-pelatihan secara terencana. Untuk efisiensi pelatihan bagi tenaga pengelola sistem informasi kesehatan di daerah, selebihnya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan. Yang ketiga adalah kebutuhan peralatan dan bahan. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sistem informasi kesehatan, pemerintah harus menyediakan cukup peralatan dan bahan bagi sistem informasi kesehatan di berbagai tingkat administrasi. Selain itu, diperlukan juga prosedur pengadaan, penyimpanan, dan distribusi yang efektif sehingga bahan-bahan itu tersedia pada saat dibutuhkan. Contoh dari peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk sistem informasi kesehatan adalah seperti kartu rekam medis, kartu indeks pasien, register untuk pasien rawat jalan, dan lembar untuk teli, dan lain-lain. Yang keempat adalah dana. Dana merupakan sumber daya yang paling penting, karena semua sumber daya lain dan kegiatan-kegiatan sistem informasi kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan dana. Dana yang disediakan mencakup dana untuk investasi, dana untuk kegiatan, dan dana untuk pemeliharaan sumber daya. Ketiga komponen dana ini hendaknya berimbang. Setiap investasi, apakah itu berupa rekrutmen tenaga atau pengadaan peralatan, harus diimbangi dengan biaya untuk operasionalisasi dan pemeliharaannya. Dana untuk pemeliharaan tenaga adalah berupa dana untuk pendidikan atau pelatihan. Peraturan perundang-undangan sistem informasi kesehatan. 1. Aturan untuk manajemen sistem informasi kesehatan. Salah satu dan keputusan-keputusan awal yang dihadapi daerah dalam menata kembali sistem informasi kesehatannya adalah di mana meletakkan tanggung jawab untuk manajemen sistem informasi kesehatan tersebut. Letak dari unit yang bertanggung jawab terhadap manajemen sistem informasi kesehatan menunjukkan seberapa jauh informasi kesehatan dianggap penting di daerah tersebut.
Letak ini juga menentukan seberapa besar daya jangkau yang dimiliki oleh unit tersebut. 3. Aturan pengiriman dan pengolahan data serta pelaporan. Data akan digunakan hanya jika data itu tersedia pada saat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan aturan yang menetapkan tentang jadwal yang jelas dan realistik bagi pengiriman data. Jadwal ini mencakup pengiriman dan tingkat administrasi terendah sampai pengiriman dari kabupaten atau kota ke provinsi. Jadwal ini sekaligus juga akan menunjukkan kapan setiap unit kesehatan harus menyelesaikan pengolahan datanya. Standar untuk pengumpulan data. Data akan diperbandingkan hanya apabila dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan yang sama, atau jika data itu telah divalidasi bahwa pendekatan yang berbeda menghasilkan data yang sama. Untuk itu, maka diperlukan standar prosedur, baik prosedur pengumpulan data maupun prosedur validasi data. 4. Aturan tentang kerahasiaan dan privasi. Pasien atau klien berharap agar kerahasiaan dan privasinya dilindungi pada saat ia memberikan data tentang dirinya kepada petugas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang menjamin bahwa informasi tentang pasien atau klien tidak keluar dari unit kesehatan dan dapat keluar hanya atas izin atau sepengetahuan pasien atau klien yang bersangkutan. 5. Aturan dan standar untuk pelatihan. Sebagaimana disebutkan di muka, para pengelola sistem informasi kesehatan memerlukan pelatihan, baik berupa kursus penyegar maupun pelatihan pengembangan. Untuk menjaga mutu pelatihan, diperlukan berbagai macam aturan dan standar. 6. Aturan pengadaan dan distribusi peralatan dan bahan. Dalam rangka pengadaan peralatan, maka yang penting diupayakan adalah adanya standar yang akan memudahkan dalam perawatan dan pengembangannya. Merek yang sama, konfigurasi yang serupa, dan lain-lain. Standar ini misalnya akan memungkinkan dilakukannya tukar-menukar suku cadang dalam hal perangkat lunak komputer. Standarisasi akan memudahkan dalam pelatihan penggunaan perangkat lunak tersebut. Hal yang sama berlaku untuk bahan-bahan atau instrumen seperti kartu rekam, medik, register, formulir laporan, dan lain-lain. 6. Aturan tentang jaminan mutu. Pelatihan petugas dalam rangka sistem informasi kesehatan tidak menjamin akan diperolehnya data yang bermutu dan dipatuhinya pelaporan. Karena itu, masih diperlukan aturan-aturan yang dapat menambah jaminan akan mutu data. Aturan ini adalah tentang bimbingan dan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ke unit-unit kesehatan, dan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas-Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Oke, selesai.